Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para goes Indonesia. Kali ini saya ingin membahas tentang faktor terbesar terjadinya kecelakaan bersepeda pada saat di trek sepeda. Bulan-bulan ini kita sering mendengar juga melihat serta dapat kiriman dari WA beberapa teman kita mengalami kecelakaan pada saat ada di trek sepeda, pada saat lagi jumping atau sedang drop table atau pada saat lagi melakukan speed tinggi di trek sepeda. Ini bisa lihat dari tayangan di video saya ini. Nah, ini seperti ini. Saya tidak mau melakukan tayangannya itu secara full, tapi setidaknya ini yang terjadi. Ada 3 penyebab kenapa terjadinya kecelakaan seperti itu. Yang pertama adalah faktor yakin. Dalam bersepeda, faktor keyakinan itu penting. Kalau kita nggak yakin, walaupun kita ingin melewati batu kecil aja bisa jatuh. Tapi kalau kita yakin, walaupun itu batunya besar, kita yakin untuk melewatinya, terlewatkan. Itu faktor keyakinan. Nah, ini saya bisa tunjukkan di dalam suatu video saat ini kan. Dia sudah mau jumping, kemudian gak yakin. Inilah yang terjadi. Itu faktor terbesar pertama. Lalu, faktor yang kedua yang terjadi adalah kita tidak mempelajari dulu karakteristik dari apa yang akan kita lakukan. Contoh, pada saat lagi drop table, sebelum kita lakukan itu, kita harus mengamati dulu tingginya, kontur tanahnya, apakah pada saat lagi landing itu turunnya berapa derajat. Ya nggak perlu harus pakai derajat, tapi kita lihat kemiringannya, kan bisa kita feeling. Tingginya drop table itu, kemudian lihat kanan kirinya ada obstacle apa. Ketika terjadi sesuatu tuh harus menghindar kemana. Itu yang harus kita lakukan. Jangan pada saat masuk trek kemudian lakukan begitu aja. Ya itulah yang terjadi, yang seperti dalam video ini. Saya yakin ini terjadi karena dia tidak memahami kondisi dari drop table sebelumnya. Lalu yang ketiga, penyebab terjadi kecelakaan dalam bersepeda itu adalah faktor fatigue, kelelahan. Nah, ini yang terjadi oleh sutradara terkenal Warkop Reborn. Beliau mengalami kecelakaan pada saat drop table di Cibubur, di mana pada saat landing tidak stabil, akhirnya stang buang ke kanan. Dan kemudian beliau menabrak pohon, pokoknya kecil, cuma akarnya besar sekali sehingga terpelanting. Dan alhamdulillah sebenarnya hanya patah beberapa tulang dan bisa sudah ada di rumah sakit. Kita doakan beliau bisa cepat sembuh. Nah, beliau ini bukan orang yang baru dalam bersepeda, beliau sudah expert dalam bersepeda. Sampai sudah melakukan atau mengalami atau merasakan drop table yang ada di UI. Cuma masalahnya kalau saya lihat dari kronologisnya adalah beliau mengalami kecelakaan ketika melakukan yang ke-6 kalinya. Jadi pertama kali oke, berhasil, kedua kali oke, berhasil, ketiga kali oke, berhasil, keempat kali berhasil, kelima kali berhasil, masih ketagihan dan beliau mungkin lupa kondisi tubuh, mungkin sudah letih, capek, yang pada saat ke-6 kalinya terjadi kecelakaan. Faktor fatigue. Jadi kita harus bisa mengukur diri, gitu ya. Ketika memang sudah lelah, stop, atau kita akan berakibat fatal. Itulah 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama itu faktor yakin. Kalau nggak yakin, mendingan nggak usah. Yang kedua adalah kita harus mengamati dulu dan memahami karakteristik apa yang kita lakukan. Kalau belum kita pahami, jangan lakukan dulu. Dan yang ketiga adalah ukur diri kita. Sudah lelah atau belum? Karena kalau sudah lelah, konsentrasi
itu akan buyar. Otak, tangan, kaki, ya, pada saat kita bersepeda itu tidak akan terkoordinasi dengan baik lagi pada saat kita sudah lelah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, ikuti terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goes Indonesia.